Petualangan menikmati keindahan panorama alam di Majalengka, Jawa Barat kali ini saya awali dari ketinggian. Mencoba salah satu olahraga ekstrim yang memacu adrenalin, yaitu hang gliding atau lebih dikenal dengan gantole. Sebuah persembahan spesial dari tim Jejak Petualang untuk ulang tahun Transmedia yang ke-19. Belasan gantole bergantian menunjukkan kebolehannya bermanuver di atas langit. Di ulang tahun ke-19 Transmedia yang spesial ini, tentunya Jejak Petualang akan memberikan sesuatu yang spesial. Sekarang saya mau siap-siap dulu, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selain cuaca dan angin, bermain hang gliding tentu butuh persiapan serta alat yang khusus. Persiapan peralatan dan pengecekan perlengkapan keselamatan menjadi hal prioritas dalam olahraga satu ini. Sudah tidak sabar rasanya ingin segera menikmati olahraga yang mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1970-an ini. Nah, yang terakhir itu helm untuk melindungi kepala kita biar nggak kena benturan. Wah, ini jadi emang kalau namanya olahraga ekstrim, nomor satu adalah safety. Seperti gantole ini, mulai dari harness, karbinernya khusus, juga helm. Ditambah ada lagi parasut cadangan dan juga radio HT untuk komunikasi. Sebelum mulai terbang, perhitungan cuaca dan kecepatan angin benar-benar harus diperhitungkan secara detail dan matang. Satu persatu, gantole mengepakkan sayapnya di udara. Giliran saya untuk menyusul. Udah aman, Kang? Oke. Ini adrenalin saya mulai terpacu karena sebentar lagi kita akan take off dari ketinggian lebih dari 200 meter. Selamat ulang tahun Transmedia! Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Jantung berdegup kencang ketika untuk sesaat gravitasi menjalankan tugasnya. Gantole lebih identik dilakukan di puncak gunung atau tebing ngarai. Sekarang kita udah terbang, kan? Kalau udah di atas seperti ini, kita benar-benar mengandalkan udara, angin, dan juga cuaca. Lamanya kita di udara tergantung sama bagusnya cuaca ya, Kang? Iya, tergantung cuaca dan angin. Tergantung cuaca dan angin. Kecepatan gantole cukup variatif, mulai dari 30 sampai 50 km per jam, tergantung dari kecepatan angin. Rasanya seperti mengalir lembut di angkasa, sementara bumi menengadah untuk memperhatikan pergerakan kami. Dan penting sekali untuk bisa menjaga keseimbangan, apalagi untuk bermanuver. Jadi kalau kita mau ke kanan, kita harus bergeser badan ke kanan seperti ini. Wah, ini kalau udah bermanuver sampai ke sini, semakin terasa adrenalinnya dipacu. Cuaca hari ini terbilang bagus. Birunya langit, deretan pohon, serta hamparan sawah berkotak-kotak menjadikannya sebuah mozaik pemandangan alam yang memanjakan mata. Wah, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dari atas ini pemandangannya bagus, indah sekali. Manuver yang dilakukan membuat jantung saya berdebar. Para pilot gantole pun tidak bisa sembarang orang. Meski cukup menyenangkan, ternyata kesan bahwa gantole merupakan olahraga beresiko tinggi sepertinya terbantahkan. Saya benar-benar merasa dimanjakan dengan melayang dan menikmati keindahan bentang alam langsung dengan mata telanjang. Makanya harus berbentuk seperti kepompong, ditambah ada sayapnya, semakin mirip dengan capung. Salah satu gantole membentangkan bendera HUT Transmedia sebagai harapan Transmedia akan selalu berjaya baik di darat maupun di udara. Dan di sebelah sana udah ada yang mengibarkan bendera HUT Transmedia. Selain itu,
belasan gantole lainnya membuat formasi di landasan tempat kami akan turun. Di bawah sana, tim Gantole Jawa Barat sudah membentuk formasi angka 7 yang melambangkan Trans 7. Selamat ulang tahun Transmedia! Dan di atas langit tadi saya diberikan informasi oleh Kak Ayat. Jadi sebenarnya olahraga ini namanya bukan gantole tapi hang gliding. Dan gantole itu adalah tim hang gliding pertama di Indonesia. Makanya di Indonesia lebih dikenal dengan nama gantole. Wah, seru banget Kang! Selamat ulang tahun Transmedia! Beberapa menit di udara membuat kesan tersendiri untuk saya. Wah, ini benar-benar pengalaman spesial di hari spesial ulang tahun Transmedia. Makasih ya Kang. Sama-sama. Kang, ayo sini Kang. Selamat ulang tahun yang ke-19 Transmedia. Semoga makin jaya. Ikuti jejak saya, Jejak Bangkola. Petualangan saya di sisi selatan Pangandaran masih berlanjut. Laut memang memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat Pangandaran. Setiap hari ada saja kegiatan yang dilakukan dan hari ini saya mau ikut serta di salah satunya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bagi masyarakat Pangandaran, laut bukan hanya bagian dari alam mereka, namun juga menjadi sandaran hidup sebagai sumber mata pencaharian. Hampir setiap hari, baik kapal kecil maupun besar, berlayar ke tengah laut mencari biota laut yang beragam. Nah, untuk mendapatkan biota laut yang kita cari hari ini, biasanya kita harus berjalan dari daratan sekitar 200-300 meter. Nah, ini karena yang kita cari ini, dia hidupnya di karang-karang. Dalam mencari biota laut, tentu ada alat dan teknik tersendiri. Kebanyakan masih menggunakan alat tradisional agar tidak merusak habitat. Nah, ini kita menggunakan alat untuk mengambil binatang laut yang kita cari. Ini cukup pakai udang-udangan namanya kan? Udang-udangan sama tali senar. Dan biasanya yang kita gunakan itu sepanjang 8 depa atau 8 rentangan tangan. Karang yang sehat didukung tingkat kejernihan air yang tinggi menjadi lokasi potensial untuk dijadikan spot mencari biota laut kali ini. Nah, setelah umpannya kita tenggelamkan, tinggal kita tunggu sekitar 1-2 menit sambil kita gerak-gerakan talinya supaya umpannya terlihat hidup. Untuk mendapatkan target, saya harus bersabar sampai buruan menyambar kail. Dapat nih Kang! Kang, dapat nih! Woo! Akhirnya saya dapat juga nih, cumi-cumi. Ini kecil tapi ya Kang ukurannya. Tapi ini lumayan ya. Nah, ini jadi emang kita harus sabar. Jadi si cumi ini akan tertarik sama udang-udangan ini karena warnanya yang gemerlap gitu. Dia memantulkan cahaya, makanya si cumi ini tertarik untuk memakannya. Cumi-cumi mempunyai 8 lengan bertentakel dan semacam sirip di bagian tubuhnya untuk bergerak. Seperti hewan vertebrata kebanyakan, cumi-cumi memiliki kemampuan penglihatan yang sangat baik. Ia lebih mengandalkan indera penglihatan ketimbang indera penciuman ketika tengah memburu mangsanya. Karena itulah, umpan berwarna merah cukup efektif dalam memancing cumi. Ya, ini harus hati-hati nih kalau ngambil cumi dari kailnya. Kalau nggak hati-hati atau salah posisi, bisa-bisa cuminya mengeluarkan tinta ke tangan seperti ini. Cumi-cumi memiliki mekanisme pertahanan diri yang unik. Ia akan menyemprotkan tinta hitam untuk menakuti jika merasa terancam. Wih, gede! Nah, jadi cumi-cumi ini
cuman ada di masa pergantian musim angin. Jadi kalau barat ke timur atau timur berganti ke barat, nah itu baru cumi-cumi ini biasanya bermunculan ya, mudah didapatkan. Wah, ini gede nih Kang. Beruntung kali ini cuaca sangat mendukung, sehingga kejernihan air berpengaruh positif terhadap insting berburu cumi. Disandingkan dari terlihat kecil banget tangkapan saya. Jadi emang cumi ini bervariasi banget ukurannya, dari 10 cm bahkan bisa sampai 30 cm panjangnya. Mumpung cumi-cumi ini masih fresh, langsung kita olah aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cumi yang sudah kita tangkap akan kita bakar, tapi tidak biasa nih, karena bumbunya ada bahan spesial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cumi-cumi, salah satu makanan laut yang digemari banyak orang karena dagingnya yang enak, kenyal, dan gurih. Bahkan jika masih segar seperti ini, rasa manis daging masih bisa terasa tanpa aroma amis. Seluruh bagian tubuhnya boleh dikonsumsi karena cumi-cumi tidak memiliki tulang. Dah, oke. Nah ini cukup mudah untuk bikin bumbunya. Cukup dihaluskan aja, terus kita tambah lagi daun bawang. Tapi yang menarik, kalau biasanya cumi bakar itu bumbunya taruh di atas, ini kita taruh di dalam perutnya. Supaya lebih meresap ya Teh. Dan pasti rasanya semakin mantap. Kalau bumbu udah masuk, langsung diiris-iris ya Teh. Di bagian luar cuminya, supaya bumbunya meresap dan juga matangnya lebih merata. Menu cumi bakar ini terbilang cukup sederhana. Perpaduan bumbu membuat rasa cumi ini tidak perlu diragukan lagi. Nah ini kalau mereka semua sudah berbaris dengan rapi seperti ini, tinggal kita tunggu kurang lebih berapa Kang? 15 menit. 15 menit ya, nanti kita bolak-balik supaya ini yang paling enak bagian badannya karena udah tercampur bumbu ya Teh. Hayu makan. Mantap. Ini bener-bener matangnya pas. Jadi bagian dagingnya itu kenyalnya pas dan bumbunya ini bener-bener mirasa. Cabenya banyak tadi Teh. Pedas. Ini emang bener nih, kemanginya bikin cumi ini lebih harum, aromanya juga lebih kuat, dan pastinya jadi lebih nikmat. Cumi-cumi bakar juga kaya akan kandungan nutrisi yang sangat penting untuk memelihara kesehatan tubuh. Mantep banget Teh. Emang nih, dingin-dingin gerimis, makan cumi kuning kemangi yang baru mateng, anget-anget. Bikin yang rasanya udah mantap, makin mantap surantap. Ikuti jejak saya, jejak petualang.